Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Orsnesia. Jumpa lagi bersama saya di pertemuan ke-6 mata kuliah Manajemen Komunikasi. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang kepemimpinan dalam manajemen komunikasi. Di pertemuan sebelumnya telah membahas tentang motivasi karyawan di perusahaan. Kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam manajemen komunikasi. Nah, sekilas perbedaan karyawan dengan pemimpin atau manajer adalah bahwa karyawan itu merupakan anggota atau pengikut dari suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin atau manajer. Sementara pemimpin adalah orang yang menduduki atau mengepalai suatu bagian atau departemen dalam sebuah organisasi yang diikuti oleh anggota kelompok, dalam hal ini adalah karyawan. Sebelum mengulas tentang apa itu kepemimpinan, kita bahas terlebih dahulu mengenai sikap. Sejalan dengan wacana penerapan sistem manajemen komunikasi di organisasi atau perusahaan, sikap ini merupakan salah satu faktor internal individu dalam melaksanakan aktivitas organisasi atau perusahaan. Kita bahas terlebih dahulu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Dan ini pun berlaku bagi faktor yang mempengaruhi sikap manusia. Yang pertama adalah faktor personal, yaitu faktor yang terdapat dalam diri manusia. Dan yang kedua, faktor situasional, yaitu faktor yang terdapat di luar diri manusia. Pertama, faktor personal terdiri dari faktor biologis dan sosiopsikologis. Faktor biologis ini adalah faktor yang melekat dalam diri manusia yang dibawa sejak manusia itu lahir. Biasanya adalah dalam bentuk insting. Kemudian contohnya adalah rasa lapar, rasa haus, perasaan membutuhkan hubungan seks, dan memiliki kesehatan di dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua, faktor personal, yang kedua adalah sosiopsikologis. Hal ini berkaitan dengan faktor sosial dalam diri manusia dan faktor kejiwaan. Faktor di mana manusia ini adalah merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia itu berdampingan dengan makhluk lainnya. Oleh karenanya, ketiga faktor dalam sosiopsikologi seperti kognitif, afektif, dan konatif ini sangat dipengaruhi oleh proses belajar dan oleh faktor pengalaman manusia itu sendiri dalam menggali dirinya sehingga terbentuklah pengetahuan apa yang dia rasakan dan apa yang dia akan lakukan. Nah, faktor afektif berkaitan dengan perasaan terbagi menjadi motif sosiogenesis, sikap, dan emosi. Kalau motif sosiogenesis adalah merupakan motif atau keinginan manusia dalam motif sekunder atau motif setelah tercapainya kebutuhan dasar. Maka kebutuhan selanjutnya manusia biasanya akan meningkat seperti kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Berikutnya dalam faktor afektif, yang kedua adalah sikap. Nah, sikap ini merupakan kecenderungan berperilaku. Nah, sikap ini berada di unsur afektif. Namun sesungguhnya sikap ini juga memiliki faktor kognitif, termasuk afektif dan konatif. Nah, nanti akan kita ulas lebih lanjut ya. Berikutnya faktor afektif yang ketiga adalah emosi. Emosi ini adalah berkaitan dengan perasaan yang berlebih atau goncangan jiwa. Jadi segala sesuatu yang di luar kendali, artinya di sini dapat dikatakan sebagai emosi. Nah, oke, berikutnya adalah mengenai faktor situasional. Jadi faktor yang bukan dari diri manusia ya, jadi faktor benar-benar dari luar gitu, pengaruh dari luar sehingga manusia itu berperilaku atau memiliki sikap tertentu terhadap situasi yang dihadapinya. Pertama adalah karena aspek fisik atau objektif dari lingkungan.
ini berkaitan dengan faktor ekologis, misalnya cuaca dingin, cuaca panas, kemudian musim hujan, musim kemarau, musim salju ya. Jadi ketika cuaca atau musim tersebut biasanya orang akan berperilaku tertentu gitu ya. Di musim panas misalnya seorang biasanya lebih emosional gitu ya, lebih bicara juga lebih keras. Seperti misalnya juga karena faktor ekologis cuaca yang panas juga menyebabkan karakter seseorang itu lebih keras, ya, bahasa dari nada suaranya juga biasanya jauh lebih keras. Dan itu karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kemudian desain dan arsitektur, seseorang juga perilaku seseorang akan dipengaruhi karena kondisi desain dan arsitekturnya. Seperti misalnya kalau di pedesaan, desain rumah yang terbuka bagi tetangga lainnya, maka di sana cenderung masyarakat itu lebih berbaur, bekerja sama, bergotong royong. Berbeda dengan di perkotaan yang misalnya berada di lingkungan apartemen, maka dengan kondisi yang serba terbatas, tertutup, seseorang akan sulit untuk berhubungan, untuk bergaul, sama seperti halnya di desa. Sehingga kalau di apartemen itu lingkungannya, masyarakatnya akan lebih masing-masing gitu ya. Orang nggak akan tahu gitu, misalnya dalam satu kamar, dalam satu rumah atau satu ruangan apartemen, penduduknya itu dalam keadaan sehat atau sakit gitu ya. Kadang-kadang seringkali terjadi ada yang meninggal di sebuah ruangan yang tidak pernah diketahui dan meninggal dalam waktu yang berhari-hari gitu. Beda dengan di desa atau lingkungan yang terbuka gitu ya. Di kota pun kalau lingkungannya terbuka ya, jadi bisa saja ya seseorang akan lebih mudah untuk mengetahui kondisi orang lain di sekitarnya. Berikutnya adalah faktor temporal. Ini berkaitan dengan waktu ya. Waktu juga menentukan. Waktu misalkan malam, seseorang tentunya akan berperilaku lebih santuy gitu ya, santun istilahnya, santun atau lebih tenang gitu ya, tidak teriak-teriak. Tapi kalau waktu di pagi hari orang biasanya sibuk gitu ya. Di siang hari orang biasanya lebih tenang ya, karena memang panas cuacanya, jadi orang akan lebih mudah lelah. Nah, biasanya di pagi hari orang akan lebih bersemangat gitu ya, perilakunya lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu. Kayaknya kalau orang yang tidur di pagi hari sangat merugi, karena sesungguhnya di pagi hari itu waktu yang tepat untuk melakukan berbagai macam aktivitas, mengeluarkan berbagai macam ide, dan melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Lalu analisis suasana. Analisis suasana ini bisa berkaitan dengan suasana lingkungan misalnya, atau di sini misalnya suasana di masjid dengan suasana di mana? Di mall atau di bioskop tentunya akan berbeda ya. Seorang akan beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Jadi perilaku seorang itu akan dikondisikan dengan suasana yang ada. Seperti misalnya di bioskop, tentunya perilaku kita harus dijaga, tidak boleh ada suara, harus duduk, harus fokus menonton. Tetapi kalau begitu pun di masjid ya, di masjid juga biasanya setiap orang juga hanya boleh beribadah, tidak boleh banyak berbicara. Berbeda dengan di mall, biasanya orang banyak beraktivitas, berlalang, dan bahkan ketawa-ketawa pun biasanya di sana bebas gitu ya. Jadi perilaku seorang itu pasti akan ditentukan oleh analisis suasana tertentu. Teknologis tentu sangat mempengaruhi perilaku manusia. Dulu secara tradisional orang hanya bisa menyampaikan pesan dengan cara bertemu, bertatap muka.
atau mungkin dalam kemajuannya bisa menggunakan surat. Dalam kemajuan yang lebih canggih lagi, orang bisa menggunakan teknologi dengan media sosial, dengan media digital yang lebih canggih, sehingga yang tadinya biasanya bertemu secara tatap muka, dengan adanya kemajuan teknologi, jadi seorang itu membatasi diri dalam bertemu, dan tentunya dalam berperilakunya juga beda ya. Yang tadinya ada kehangatan, seorang saling bertegur sapa, saling berpelukan, bersalaman. Nah, dengan adanya teknologi ini tentunya terbatas, dan orang biasanya hanya menyampaikan pesan untuk hal yang diperlukannya saja. Dan faktor sosial di sini berkaitan dengan struktur sosial atau peranan sosial di masyarakat. Berikutnya adalah aspek psikososial. Psikososial di sini artinya berkaitan dengan iklim organisasi, nilai bahasa, norma-norma, adat istiadat, atau di sini lebih berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga kita tidak bisa bebas berperilaku di sebuah desa wisata tertentu, misalnya di daerah yang memang terikat dengan nilai-nilai adat istiadat yang kuat, sehingga kita tidak bisa bebas untuk berperilaku sembarangan ya, dibandingkan ketika kita tinggal di daerah perkotaan dengan aturan-aturan yang lebih longgar. Kemudian yang ketiga adalah stimulus yang mendorong dan memperteguh perilaku. Nah, stimulus ini artinya adalah ada rangsangan, dorongan yang mempengaruhi seorang itu berperilaku. Biasanya adalah perilaku anak yang dipengaruhi atau distimulus secara terus-menerus oleh orang tuanya agar rajin belajar, agar disiplin dalam waktu makan, disiplin dalam waktu tidur, istirahat, bermain, dan sebagainya. Dan ada juga contohnya misalkan perilaku seorang suami yang didorong karena keinginan untuk membahagiakan istrinya, membahagiakan anak-anaknya, sehingga seorang suami akan bekerja keras gitu ya dalam bekerja. Berbeda ketika dia masih single, masih tidak memiliki keluarga, ya dia semaunya aja, tidak ada yang menstimulus atau mendorong agar dia bisa bekerja keras. Tapi setelah menikah, seorang suami biasanya akan terdorong oleh istri dan anak-anaknya agar bisa bekerja lebih keras lagi. Jika sebelumnya sikap itu termasuk dalam komponen afektif, namun sebetulnya sikap itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu kognitif, afektif, dan konatif atau perilaku. Komponen kognitif adalah segmen pendapat, opini, atau keyakinan dari sikap. Afektif, segmen emosional atau perasaan dari sikap. Perilaku, niat untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Contoh kognitif sikap ini adalah misalnya seorang meyakini akan agama tertentu. Artinya ini kan ada dalam komponen kognitif, keyakinan. Contoh dari komponen afektif misalnya adalah yang berkaitan dengan emosional atau perasaan. Misalnya seseorang menyukai es krim. Seseorang menyukai artis tertentu. Nah, itu kan afektif ya, berkaitan dengan perasaan. Atau seseorang seorang ibu marah terhadap anaknya. Itu afektif. Sikap. Kemudian komponen perilaku. Perilaku ini lebih berkaitan dengan niat untuk berperilaku. Misalnya mendukung sebuah partai dalam pemilu, menyetujui sebuah kebijakan dari pemerintah. Nah, itu kan masih merupakan wujud sikap dalam bentuk niat untuk berperilaku dalam cara tertentu. Jadi, secara definitif, suatu sikap adalah kelompok keyakinan dan perasaan yang melekat tentang objek tertentu serta kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tertentu dengan cara tertentu.
Jadi sikap bukan perilaku melainkan kecenderungan untuk berperilaku. Bisa dilihat dari ciri-ciri sikap. Yang pertama, sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, dan merasa dalam menghadapi objek sikap. Sikap bukan perilaku, melainkan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Apa saja objek sikap? Bisa benda, orang, gagasan, atau situasi. Terhadap benda misalnya, saya suka makan es krim. Nah, berarti bendanya es krim. Terhadap orang misalnya sikap, saya atau seorang suami mencintai istrinya. Sikapnya mencintai ya terhadap orang, terhadap istri. Gagasan, misalnya saya menyetujui, nah menyetujuinya sikap, gagasan atau ide atau kebijakan dari pemerintah. Tidak kenaikan BBM ya. Misalnya gagasan untuk mencerdaskan bangsa. Lalu situasi. Misalnya saya membenci, nah sikapnya membenci situasi yang sepi atau suasana yang sepi, yang gelap. Jadi situasinya adalah situasi yang gelap, yang sepi. Sikapnya apa? Membenci. Yang kedua, sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. Ya, di sini sikap ini akan timbul ketika seseorang ada yang mendorongnya, ada yang memicunya, ada yang stimulusnya, atau di sini ada yang memotivasi. Seorang itu bisa jadi memiliki sikap tertentu karena memiliki motivasi tertentu, seperti untuk memenuhi kebutuhan biologisnya atau dasarnya. Bisa saja untuk memenuhi kebutuhan sekunder lainnya, seperti mendapatkan rasa aman, kasih sayang, mendapatkan penghargaan, atau harga diri, mendapatkan aktualisasi diri. Yang ketiga, sikap itu relatif menetap. Relatif itu berarti tidak tetap, maksudnya tidak ajeg atau bersifat dinamis. Jadi relatif itu lebih cenderung menetap. Bisa jadi menetap, bisa jadi berubah ya, relatif, karena relatif sifat. Nah, sikap ini relatif menetap misalnya ketika seseorang sudah yakin nih dengan pilihan partai politiknya, karena selama masa jabatannya berlangsung, partai politik tersebut memenuhi janji-janjinya dalam setiap kinerjanya. Sebaliknya, sikap ini mengandung aspek evaluatif. Nah, dalam contoh yang sama, ketika seseorang sudah menetap dengan partai politik tersebut, dengan keyakinannya, tapi dalam selama kinerjanya ini justru terjadi penyelewengan, misalkan terjadi korupsi, janji-janjinya tidak dipenuhi, sehingga bisa terjadi evaluasi di mana dalam tahapan pemilu berikutnya partai politik tersebut bisa jadi tidak akan dipilihnya kembali. Yang terakhir, sikap itu timbul dari pengalaman, tidak dibawa sejak lahir, merupakan hasil belajar, artinya sikap dapat dipengaruhi, diperteguh atau dirubah. Mengapa sikap seorang pemimpin atau manajer begitu penting? Karena dapat memberikan pengaruh tertentu bagi organisasi atau perusahaan. Yang pertama, sikap menentukan kecenderungan seseorang terhadap segi tertentu dari kehidupannya. Kedua, sikap memberikan dasar emosional bagi hubungan interpersonal seseorang dan pengenalannya terhadap orang lain. Tiga, sikap di organisasi dan dekat dengan inti kepribadian. Jadi sikap ini sangat menentukan keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan. Tidak ada organisasi atau perusahaan yang maju tanpa adanya kehandalan seorang pemimpin. Bahkan dalam sebuah kutipan dari influencer yang terkenal ya, Rocky Gerung mengatakan, dalam teori kepemimpinan tidak ada anak buah yang salah kecuali pimpinannya yang lupa. Ini artinya seorang pemimpin itu sangat menentukan kesuksesan, keberhasilan dalam organisasi. Dalam pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden
tentunya kepemimpinannya sangat menentukan bagaimana kondisi yang terjadi saat ini. Jadi bukan disalahkan anggotanya, tapi pastinya akan disalahkan pemimpinnya terlebih dahulu. Namun sikap kerap kali berubah-ubah bergantung pada perasaan dan kepercayaan. Jadi sikap ini bisa berubah ya, bersifat dinamis dan relatif menetap. Makanya kita jangan menjudge seseorang kalau hari ini dia bersikap acuh tak acuh, bisa jadi besok akan lebih perhatian. Berikutnya kita akan membahas tentang teori kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kondisi yang harus dimiliki oleh seorang manajer atau orang yang mempunyai kedudukan maupun mengepalai suatu bagian atau departemen dalam organisasi atau perusahaan. Definisi-definisi lainnya bisa disimak dalam beberapa uraian berikut ini. Yang pada intinya, kepemimpinan adalah seseorang yang diberikan kekuasaan dan wewenang untuk bertindak, atau kepemimpinan adalah suatu usaha untuk memengaruhi antar orang, interpersonal, lewat proses komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Macam-macam kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Yang pertama, coercive power. Bentuk kekuasaannya adalah bersumber dari tindakan pemaksaan. Sehingga di sini seringkali bentuk kekuasaan ini menimbulkan tanggapan negatif dan cenderung disalahgunakan. Yang kedua, reward power. Bentuk kekuasaan ini didasarkan pada gagasan bahwa sebagai masyarakat, kita lebih cenderung melakukan sesuatu dengan baik ketika kita mendapatkan balasan yang kita sukai. Namun kekuasaan tipe ini akan melemah apabila reward yang diberikan tidak memiliki nilai kepuasan yang cukup bagi orang lain. Yang ketiga, legitimate power. Bentuk kekuasaan ini adalah membuat anggota merasa bertanggung jawab dan menghormati posisi tertentu. Pemimpin yang menggunakan legitimate power akan dipatuhi oleh anggotanya. Reference power, bentuk kekuasaannya adalah tentang manajemen yang didasarkan pada kemampuan untuk memberikan rasa penerimaan kepada seseorang. Pemimpin yang memiliki kekuasaan ini sering dilihat sebagai panutan yang dikagumi, sering memberikan apresiasi dan berpengaruh kuat dalam kelompok karena kepribadian. Kelima, expert power. Bentuk kekuasaan ini didasarkan pada pengetahuan yang mendalam. Anggota akan menghargai pemimpin karena kecakapannya dalam suatu hal tertentu. Ada 4 faktor yang menentukan seseorang bisa menjadi pemimpin. 1. Operational leadership adalah orang yang punya inisiatif tinggi, menarik, dan dinamis, menunjukkan pengabdian yang tulus dan kinerja yang baik. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang senang bekerja keras, yang totalitas dalam bekerja, yang sabar, konsisten, dan istiqomah istilahnya. Kedua, popularity adalah orang yang terkenal, pastinya lebih mudah ya untuk dikenal oleh orang lain, untuk dipilih misalkan dalam pemilihan calon. Sehingga orang-orang yang populer ini biasanya lebih mudah. Yang ketiga, the assumed representative. Seorang yang selalu tampil mewakili kelompoknya punya kesempatan besar untuk menjadi pemimpin. Jadi di sini biasanya orang-orang yang memiliki peluang atau kesempatan untuk bisa berada di lingkungan-lingkungan dalam kepemimpinan. Misalnya dia menjadi pemimpin karena memang berada dalam keluarga besar partai politik, atau dia menjadi manajer karena memang anaknya dari pemilik perusahaan. Yang keempat, the prominent talent. Seorang yang memiliki bakat atau kecakapan yang menonjol dalam kelompoknya, mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin. Nah, ketika seseorang tidak punya channel, tidak punya link, tidak punya kekuasaan atau kekuatan berada dalam lingkaran perusahaan, bukan pemiliknya, bukan pemegang sahamnya,
Dan bahkan bukan orang yang terkenal seperti artis, bintang film, ataupun apa namanya kalau sekarang itu influencer, dan juga bukan orang yang operational leadership gitu ya, yang punya inisiatif tinggi, yang bertanggung jawab atau yang bekerja keras, tapi dia seorang yang memang memiliki bakat yang sudah lahir dalam dirinya sebagai seorang pemimpin. Ketika dia muncul ke permukaan, semua orang memandangnya, melihatnya dari semua kemampuan. Nah, ini orang yang langka ya. Misalnya, kita bisa mencontohkan yang bisa kita lihat the prominent talent ini adalah misalnya Soekarno itu adalah bakat kepemimpinan yang tinggi. Bisa juga kalau di masa sekarang ini adalah, kalau saya menilai sendiri secara pribadi ya, misalnya Anies Baswedan, kan sekarang lagi dieluk-elukan gitu ya di media sosial sebagai pemimpin yang sukses. Dan itu ada bakat dalam dirinya, sangat menonjol. Tapi kalau contohnya Anies juga, dia sebetulnya seorang yang memiliki kepribadian yang operational leadership dan juga populer karena dia dulunya memang pernah menjadi menteri dan dikisahkan juga anak dari pejuang kemerdekaan. Nah, dan juga memiliki peluang besar karena meskipun dia bukan orang partai politik, tetapi selalu mewakili kelompoknya karena memang dulunya pernah menjadi aktivis di lingkungan perguruan tingginya. Agar seorang pemimpin dapat menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien, maka dia harus menguasai komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih, secara tatap muka atau bermedia untuk memberikan layanan di setiap aspek tujuan organisasi. Kita lihat kompetensi komunikasi interpersonal dari Alden. Aspek komunikasi keterampilan atau kompetensi komunikasi interpersonal adalah 1. Keterbukaan, 2. Empati, dukungan, rasa positif, dan kesetaraan. Keterbukaan adalah kemampuan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Jadi terbuka itu adalah menerima, menanggapi, membuka diri tanpa menutup diri. Lalu strategi menemukan keterbukaan adalah dengan 4 hal di sini, yaitu open-minded, membuka pikiran kita, cakrawala kita dari segala masukan, dari segala informasi, dari segala hal yang bisa merubah kita menjadi jauh lebih baik. FOMO adalah fear of missing out. Sebenarnya di sini FOMO ini adalah sebuah perilaku yang di luar batas kewajaran ya, karena merasa takut akan kehilangan momen-momen tertentu, hal-hal yang berharga, kemudian aktivitas tertentu. Jadi ini terlalu berlebihan sebenarnya. Tapi dalam hal keterbukaan, FOMO-nya artinya di sini keterbukaan yang berlebihan. Nah, kita sendiri artinya harus bisa lebih bijak ya, lebih bisa menyeimbangi dari keterbukaan terhadap momen-momen ini gitu untuk menerima hal tersebut. Nah, kemudian antusias artinya selalu semangat menerima masukan. Jadi kalau kita sudah membuka diri, harus dibarengi dengan rasa yang semangat, bahagia, yang menggebu-gebu gitu ya untuk menerima hal perubahan tersebut. No prejudice artinya jangan berprasangka buruk. Jadi belum apa-apa kita sudah menjudge jelek, mencap jelek orang gitu ya. Padahal itu belum tentu. Kedua, seorang pemimpin itu harus memiliki empati yang tinggi kepada orang lain, kepada bawahannya, kepada sesamanya. Itu kemampuan seorang untuk mengetahui yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain itu, melalui kacamata orang tersebut. Jadi kita tuh memposisikan seolah-olah kita itu berada dalam mata orang lain, berempati itu. Nah, seorang pemimpin harus bisa seperti itu. Karena dengan berempati berarti kita akan tahu gitu ya, apa sih yang dibutuhkan
bawahannya apa sih kekurangan dan kelebihan. Strategi menumbuhkan empati. Apa? Yang pertama, menyukai dulu deh orang lain terlebih dahulu. Yang kedua, menggali literatur tentang masalah. Cari dulu kenapa, apa yang terjadi. Lalu no prejudice lagi, jangan berburuk sangka, dan keep listening. Jaga pendengaran atau kita menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, seorang pemimpin itu harus mampu memberikan dukungan. Situasi yang terbuka untuk memungkinkan komunikasi berlangsung secara efektif. Dukungan merupakan pemberian dorongan atau pengobaran semangat kepada orang lain dalam suasana hubungan komunikasi. Ya, biasanya seorang pemimpin itu akan memberikan motivasi, dorongan, dukungan agar bawahannya atau karyawannya bisa dengan semangat dan percaya diri mengerjakan pekerjaannya. Yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam berkomunikasi adalah harus memiliki rasa positif. Jadi positif ini adalah harus memiliki perasaan positif thinking ya terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Jangan pernah berburu sangka, jangan pernah menganggap remeh orang lain. Terakhir, dalam kecakapan komunikasi interpersonal harus memiliki kesetaraan atau kesamaan. Seorang pemimpin meskipun berada dalam posisi atau struktur organisasi dalam puncak yang tinggi gitu ya. Namun dalam komunikasi antar pribadinya dia harus memiliki rasa kesetaraan atau kesamaan. Jangan mentang-mentang dia seorang bos jadi seenaknya gitu ya pada bawahan, berbicara dengan kasar, misalnya berbicara dengan sombong, berbicara dengan semau gue gitu ya. Dan hal tersebut tidak boleh dilakukan, tapi dia harus menjadikan dirinya itu adalah sebagai makhluk yang sama di mata Tuhan gitu ya. Jadi kalaupun misalkan dalam hal hak dan kewajibannya berbeda, tapi dalam hal ketika berkomunikasi lakukanlah bahwa orang yang berada di yang menjadi lawan bicaranya adalah sebagai seorang makhluk yang sama di mata Tuhan. Ambillah nilai-nilai kepemimpinan yang terbaik dari apa yang sudah saya sampaikan, supaya Anda kelak dapat menjadi pemimpin yang bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.